Saya jalaninnya benar-benar dari bawah ya. Jadi, saya sales director. Jadi keterusan karena apa? Pastinya karena uangnya. Kok saya pikir gampang banget gitu. Dan gitu. dari lingkungan terdekat dulu gitu. Untuk mendapatkan komisi tuh besar gitu ya, lead by example gitu kan. Dia prospek gitu dia menerima penolakan untuk orang-orang baru, gimana caranya untuk mereka cepat berproduksi. Yang pastinya menolong nasabahnya biaya rumah sakit. Yang kedua ada uang pertanggungan. Jadi kalau seorang agen asuransi datang ke ke pemakaman gitu ya, ada duka lah ya, ke rumah duka gitu. Itu yang pastinya kita bawa sesuatu yang sangat berharga untuk keluarganya. Tapi menurut saya salah satu yang tidak terlalu kena imbas adalah industri asuransi. Malah mereka tuh dengan kesadaran sendiri untuk mencari produk asuransi yang ada yang di cover kesehatan. Halo pagi guys, dengan saya Handoyo dalam acara The Handoyo Show. Kali ini saya kedatangan narasumber yaitu Bu Rina, seorang financial planner. Tapi sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe guys dan like, komen, terima kasih. Oke, langsung aja dengan Bu Rina ya. Kita mau tanya-tanya nih mengenai karirnya nih. Kebetulan sudah lama berkarir ya Bu ya. Ya. Itu gimana Bu? Jadi, boleh Bu diceritain? Oke, halo untuk semuanya penonton dari Handoyo Show. Jadi saya coba sharing di channel YouTube-nya Pak Handoyo untuk sore ini. Jadi saya dari awal mulai karir tuh. Mulai berkarir. Oke. Jadi kalau total mulai berkarir di dunia asuransi lumayan ya, saya udah hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Saya jalaninnya benar-benar dari bawah ya. Jadi saya benar-benar dari agent istilahnya kalau di asuransi sampai saat ini saya sales director pada perusahaan asuransi internasional yang kita berkantor pusat di Swiss. Nah, ini yang tertarik bagi saya itu bisnis asuransi ini kan bagaimana cara berkarirnya kan nggak seperti di yang umum ya Bu ya, karena kan berdasarkan komisi ya. Kebetulan Ibu kan bisa bertahan ini, boleh dibagikan Bu tipsnya bagaimana leadership, memotivasi gitu loh Bu, dan merekrutnya tuh seperti apa Bu? Ya. Jadi awal saya nyemplung ke dunia asuransi juga sebenarnya nggak disengaja ya. Jadi keterusan karena apa? Pastinya karena uangnya. Itu udah pasti ya. Jadi gini, awalnya itu saya hanya seorang ibu rumah tangga yang kebetulan suami saya seorang dokter dan jalan gitu ya. Dan berkarir di militer, jadi tentara gitu ya. Jadi saya juga tinggalnya pindah-pindah dari beberapa kota-kota lainnya gitu. Jadi begitu saya sampai di Jakarta, ada satu orang yang getol untuk merekrut saya, gitu kan, merekrut. Jadi saya benar-benar saya join gitu. Jadinya jadi saya memulainya benar-benar dari saya jualan sendiri, agent. Dari situ kok saya pikir gampang banget gitu. Dan itu uangnya gede banget. Karena nggak semua nih Bu. Maksudnya nggak semua orang gampang nih Bu. Kadang kan ada orang dari awal tuh sulit. Nah itu kita yang pengen tahu jadi tuh. Gini, kenapa? Jadi kan kita punya dari lingkungan terdekat dulu gitu. Jadi di saat kita tahu pasti apa manfaat dari asuransi dan pasti kita juga ngerasain gitu. Jadi itu yang kita sampaikan ke orang terdekat kita. Intinya orang terdekat dulu ya, sahabat gitu kan, keluarga, adik, kakak, gitu, tante, om gitu kan. Dari situ dulu gitu. Jadi
dari situ kita berkembang untuk referensi. Baru merekrut. Nanti itu belum rekrut dulu belum, nih, kan saya ya. agent. Oke, siap. Gitu kan saya lumayan itu ada sampai 3 tahun atau 4 tahun gitu ya. Habis itu saya baru baru naik promote ke tingkat selanjutnya gitu. Jadi dari situ saya menjelasin bahwa kita dari agent itu sangat-sangat untuk mendapatkan komisi itu besar gitu. Jadi malah mindset orang yang bekerja itu gimana kita potong untuk mindset orang bekerja yang terima income per bulan tetap gitu ya. Padahal kita kalau sebagai agen asuransi dari satu kali komisi dengan ya taruhlah misalnya semi bikes, nggak bikes banget ya, itu kan udah lewat dari 1 bulan gaji karyawan bank misalnya gitu. Jadi kalau kita lakukan itu secara rutin ya tiap bulan kita dapat komisi juga, sama juga dengan gaji, belum lagi bonus-bonusnya, belum lagi tripnya. Nah itu salah satu daya tarik dari asuransi adalah trip yang tiap tahun kita bisa bisa kita dapat. Cuma kan nggak semua orang bisa bekerja keras nih seperti Ibu juga kan kadang ya namanya pola pikir kan beda nih. Kalau Ibu kan memang bukan dari pekerja ya. Jadi gini. Itu, gimana tuh? Jadi setelah saya menjalankan sebagai financial advisor, ya agent ya, kita jualan langsung. Setelah itu kan ada karir ke atas ya, pastinya mau promote dong. Nah kalau kita mau promote dengan satu angka yang sudah bisa kita untuk promote, gitu ya. Nah saya awal promote itu saya merekrut berbagai orang dari berbagai background. Nggak semua dari karyawan. Jadi ada yang memang backgroundnya misalnya dari bank juga ada, karena saya ceritain income kamu di sini di bank berapa, gitu kan. Kamu mau nggak lebih dari itu? Saya hitungin ya, gitu kan. Kalau kamu ketemu nasabah setiap hari sama seperti kamu kerja di bank dan itu kamu atur sendiri waktunya ya, kamu akan dapat sekian gitu. Jadi ada beberapa tim saya itu dari bank juga, ada dari bank beberapa, ada dari properti, ada dari otomotif, ada juga dari ibu rumah tangga yang mau dapat income tambahan ya untuk keluarga, bermacam-macam sih. Tapi Ibu terdorong dari apa sih Bu? Karena orang kan bisa bekerja lebih itu terdorong dari mungkin latar belakangnya, dia dulu pernah susah atau gimana, itu ada sih. Itu latar belakangnya apa sih Bu? Ibu sampai bisa. Latar belakang orang-orang yang saya. Ibu nih latar belakangnya, maksudnya latar belakang Ibu sampai Ibu bekerja keras gitu. Kadang kan di tengah jalan juga kan apa sih yang memotivasi gitu? Motivasi. Kalau motivasi buat saya awalnya itu kan awalnya pasti uang ya, karena uang ya. Drive-nya karena uang ya. Iya, karena besar ya dapatnya gitu. Nanti ada hitung-hitungan sendiri gitu ya. Kok besar gitu kan, bahkan lebih daripada orang yang terima income gaji ya, income fixed income gitu. Nah, itu yang saya tularkan kepada tim yang saya rekrut gitu. Itu yang saya tularkan. Jadi ya seperti yang kita tahu ya, lead by example gitu kan. Jadi apa yang kita kerjakan kita liatin ke mereka, nah mereka nanti kan tertular tuh. Seperti itu. Nah dalam berkarir di sini ada kisah sedih atau senang nggak Bu? Misalkan kan udah lama nih 10 tahun, kira-kira yang kisah yang paling sedih apa sih? Yang sedih dulu nih ya. Kalau sedih itu saya mendapatkan di tim saya, dia seperti udah patah semangat ya, atau sudah give up gitu. Jadi karena kan agen asuransi itu kalau dalam dia prospek gitu, dia menerima penolakan itu yang menjadikan dia drop ya, dia drop gitu kan. Jadi jadi belum, maksudnya
belum perang gitu loh, tapi udah apa ya, udah kalah gitu kan. Kalau menurut saya itu dia belum perang, tapi dia udah drop gitu. Sekali penolakan, 2 kali penolakan, 3 kali penolakan, itu bikin drop banget. Itu saya sedih banget kalau sempat kayak gitu. Makanya untuk orang-orang baru, gimana caranya untuk mereka cepat berproduksi, karena dengan produksi pasti ada komisi. Nah, itu yang menjadi semangat buat dia untuk melanjutkan. Nah, kalau yang senangnya gimana, Bu? Kalau senangnya, ya? Kalau senangnya banyak ya, maksudnya kalau senangnya itu satu, komisinya besar, kedua kita jalan-jalan setiap tahun, trip gitu, karena dengan kita mencapai satu target yang sebenarnya nggak terlalu tinggi ya, kita kan udah dibawa kemana-mana lah gitu, apalagi kita punya perusahaan dari Eropa ya, pasti yang ke Eropa itu udah bolak-balik gitu. Yang pastinya menolong nasabah, yang berasanya banget kalau mereka klaim kita nolong ke itu rumah sakit, jadi gitu ya. Iya, bukan gitu. Jadi misalnya gitu. gini, iya, satu dia klaim sakit, terusnya sakitnya di cover, kita urusin gitu kan. Yang kedua ada klaim meninggal, itu kan banyak ya udah ya di saya, di tim saya sih banyak. Jadi dengan ada yang klaim meninggal kan kita sampai kubur juga dibiayain, Bu, apa gimana? Ya kita keluarin ya, satu keluarin apa namanya biaya rumah sakit. Yang kedua ada uang pertanggungan kan, itu yang untuk keluarga, dan itu besar biasanya. Iya, jadinya peti itu semua ada hitung-hitungan itu nanti. Itu ada hitung-hitungan. Ya? Iya, itu detailnya. Tapi yang pasti kita jadi kalau seorang agen asuransi datang ke ke pemakaman itu ya, ada duka lah ya, ke rumah duka gitu. Itu yang pastinya kita bawa sesuatu yang sangat berharga untuk keluarganya gitu. Itu yang paling seneng sih itu ya. Nah, Bu, boleh kasih nih untuk terakhir kepada yang kondisinya sama nih seperti Ibu dulu nih pas baru mulai karir nih, Ibu coba bisa gimana motivasi mereka supaya ini juga semangat juga untuk berkarir di asuransi. Untuk saat ini semua dari semua industri ya, kita kena imbas daripada pandemi saat ini ya. Tapi menurut saya salah satu yang tidak terlalu kena imbas adalah industri asuransi gitu. Iya, karena saat ini malah banyak banget orang-orang mencari produk asuransi yang yang ada kesehatan. Jadi di situ saat ini kan semua orang banyak ketakutan untuk kena COVID-19, terusnya malah menyebabkan kematian gitu. Nah, malah mereka tuh dengan kesadaran sendiri untuk mencari produk asuransi yang ada yang di cover kesehatan gitu. Dan kita mensupport untuk berbagai produk di situ. Oke guys, video kali ini sampai di sini. Terima kasih guys. Jangan lupa kalau suka video ini, tolong di like dan subscribe. Jangan lupa komen guys. Terima kasih, tunggu video selanjutnya guys. Terima kasih.